Oke, di pertandingan weekend kemarin juga yang apa ya? Sebenarnya sedikit sedih sih. Sedikit sedih. Aduh, karena karena hasil kekalahan 0-2 dari Aston Villa itu membuat Hmm, Mister Potter dipecat dan dia menjadi hmm, manajer ke-12 yang dipecat hmm. musim ini setelah Scott Parker, Eh, Steven Gerrard, Frank Lampard, Nathan Jones, Tuchel, hmm, Bruno Lage, Hasan Hutel, Jesse March, Patrick Vieira, Conte dan hmm, Rodgers. Rodgers juga dipecat hmm. semalam karena gagal di Leicester dan sekarang Leicester zona degradasi. Uh, Seperti yang ini sebenarnya sudah pernah sih kita bahas di pot sebelum, cuma Hmm. dipastikan lagi saja. Apa yang salah sebenarnya dari Graham Potter gitu? Ya, Apakah dia memang pelatih yang eh, kelasnya itu bukan yang bisa menangani tim besar, hmm. ataukah Graham Potter ini cuma jadi korban manajemen baru Chelsea, Hmm. yang sebenarnya pemain yang ada itu bukan maunya dia gitu. Ya, Karena kalau salah karena satunya itu. bentar, karena kalau Eh, kalau kita lihat match yang kemarin kan Aston Villa, hmm, sebenarnya secara taktikal itu sudah hmm, bagus, taktiknya Chelsea. Yang hmm. bermasalah itu sebenarnya pemain seperti Mudrik itu, ya ampun, aku sebelum pertandingan semalam ya, masih bukan semalam yang sebelumnya lagi, masih sempat mikir ini pemain beneran jago, mungkin mungkin belum nyetel. Hmm. Tapi lihat semalam, ya ampun, finishingnya itu, ya ampun, ini pemain apa? Jadi Ya, ya seperti yang udah pernah kita bahas ya. Kita nggak tahu sebenarnya memang ini kondisinya yang salah kah seorang Potter dihadapkan dengan eh beragamnya pemain yang dibeli oleh Chelsea di era Todd Boehly ini hmm, atau tidak gitu kan. hmm, Tapi kalau misalnya kita lihat dari historinya sebelumnya di Brighton itu, ya Potter ini salah satu pelatih yang sangat fluid ya dari sisi eh, pemilihan formasi gitu kan, pemilihan hmm, pemain gitu. hmm, Cuman memang eh, bagiku sendiri mengejutkan sebenarnya proses pemecatannya ini, tapi kalau kita lihat dari hasilnya nggak mengejutkan juga gitu. iya, iya, iya. Cuman memang Todd Boehly dan teman-temannya mungkin di manajemen ingin segera merubah Graham Potter ini supaya nggak terlalu menjadi komedi putar. Dia Graham Potter jadi karena sudah hasilnya ini terlalu lucu sekali ini, main di Stamford Bridge lawan Aston Villa kalah 0-2. Dari segi permainan kita lihat pemain setiap dapat bola kenceng banget tuh dioper, Iya, pemainnya lari semua kan, iya. tiba-tiba kayak kayak baku buru itu semua tuh Iya, iya, anunya iya, 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 iya. pemainnya, tapi nggak jelas Nggak gitu kan, nggak jelas, ada iya. finishingnya gitu kan. Iya. Pas bola sudah sama kayak Havertz ini kayak kakinya itu cuma satu doang tuh, yang kiri doang tuh, kanan tuh mati Mm-mm, banget itu kan. mm-mm, mm-mm. Jadi, eh memang Graham Potter kayaknya belum belum siap dengan pemain-pemain yang dipunya sekarang. Memang kalau kita lihat dari sisinya Graham Potter eh, kurang kurang fair karena harusnya dia masih perlu dikasih kesempatan satu musim Mm-mm, lagi. mm-mm, betul. Eh, Apalagi ini Thomas Tuchel itu dipecat musim ini atau musim lalu ya? Musim ini, musim ini, Musim ini kan, musim ini, artinya kan sudah mengalami dua pergantian dua pelatih dengan pergantian. Iya, segitu banyak pemain yang masuk. iya. Jadi eh, ya mungkin Todd Boehly melihat jangan sampai sia-sia nih uang yang sudah segitu banyak dikeluarkan Hmm. dan musim depan nggak main sama sekali di kompetisi Eropa. Eropa. Mungkin Hmm. itu sih yang dilihat hanya menyelamatkan itu. Tapi kalau dilihat dari proses pemecatannya memang kurang fair aja sih langsung dipecat begitu. Hmm. Iya, aku jadi beranggapan Graham Potter ini sebenarnya pelatih yang dia harus dikasih kebebasan untuk membuat
timnya sendiri gitu, bukan Hmm. bukan pelatih yang seperti Guardiola yang menyesuaikan dengan pemainnya bisa menyesuaikan dengan Hmm. apa yang ada di skuad sekarang gitu kan. Hmm. Hmm. Terus tapi apa ya, ada pemain pembeliannya Chelsea juga musim ini juga pembelian paling nggak masuk akal sih. Ini nggak tahu ini yang di Hmm. kepalanya si Todd Bowley ini apa sampai Hmm. pemain yang nggak jelas asal usulnya tiba-tiba Hmm. diambil dibeli, si Mudryk lah apalah si si siapa lagi tuh yang Mud up Mudieke, Mudi Madueke, Madueke, aduh, Badiesile. Badia Sile itu Joao Felix. Tapi kalau secara pemilihan pemain ya, komposisi pemain memang kalau aku lihat ada dua pos yang harusnya Potter itu bisa memilih pemain lain atau memainkan perannya itu lebih maksimal. Yang pertama itu Cucurella. Cucurella ini dia dia di Brighton itu dibeli dengan posisi back kiri tuh. Hmm, Di Chelsea dia dimainkan jadi tiga tiga pemain back, belakang ya, gitu kan. ya, Eh, Secara postur pendek nggak cocok gitu kan. betul, betul. Secara apa fisiknya kecil nggak keker gitu. Hmm. Jadi dia kayaknya mau coba kayak misalnya kayak gayanya Ten Hag yang mau coba mengupgrade pemainnya itu supaya bisa beberapa posisi, multi posisi seperti Luke Shaw gitu Ya, kan. ya, 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 ya. Tapi memang kalau kita lihat Cucurella tuh kayak dia sudah menjadi tiga back sejajar pun dia masih kayak masih maju-maju gitu. Akhirnya yang tinggal Hmm. itu cuman Koulibaly doang. Iya, Rhys James dia juga agak agak ini ofensif juga kalau bisa iya, dilihat kan. iya. Jadi memang dari semua pembelian Chelsea yang musim ini yang jor-joran yang sedikit terlihat sesuai harganya dengan pemainnya itu cuma satu doang, Enzo Fernandez doang, gitu Hmm, kan. hmm, Karena hmm, bisa kelihatan gimana dari cara kontrol bola, gimana divisinya setiap melakukan passing, through hmm, pass gitu kan. hmm, hmm. Jadi harusnya sih, harusnya Cucurella itu antara Chilwell dengan Cucurella udah itu aja jadi pos penyerang kiri. Kemudian yang kedua itu Kai Havertz ini sih. Nggak tahu bagaimana dia di proses latihannya Chelsea sehingga Kai Havertz Di, ini selalu main. selalu main ya, iya, iya, iya. Hmm. Hmm, hmm. Jadi Potter nggak tahu apakah karena Potter nggak punya pilihan, nggak Iya. berani misalnya memainkan strategi false nine atau si Anu gimana? Oh, Aubameyang juga cedera gitu kan. Hmm. Tapi padahal sebenarnya masih punya Christian Pulisic, harusnya bisa dicoba Pulisic karena kalau misalnya dilihat dari versatile pemain, Pulisic itu kanan kiri bisa dia. Betul, 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 betul. Sedangkan Havertz itu ya dia pasti selalu ngambil posisi dulu gaya untuk bagaimana kaki kirinya itu bisa nendang ke arah Ah, gawang. ah, ah, Kalau ah, misalnya sudah ah. kaki kanan yang udah menghadap, kayaknya dia harus putar dulu, putar Iya, badan dulu dia tuh. iya, 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 Jadi iya, iya, memang, memang, memang. opsi itu sih yang kayaknya Potter nggak pernah mau coba merubah si Kai Havertz ini. Gitu. Hmm. Kalau kita lihat Joe Felix kayak dari gesturnya dia main sama Chelsea kayak dia bukan pemain pinjaman, dia Iya, iya. selalu totalitas dia kan. Totalitas, iya, iya, iya. Malah aku nggak ngira kalau dia ternyata seagresif itu mainnya. Kalau di Atletico Madrid kayaknya dia karena terlalu sering main di Main jadi di nomor belakang. 9. Iya. Jadi di Chelsea beda dia, ternyata agresif juga dia kan. Mm-mm. Cuman memang itu dia, makanya kemarin di pod kita sebelumnya ada pernah sempat bilang mungkin musim depan Chelsea ini baru bisa kelihatan karena pemain yang dibeli itu dari liga manapun ada dikumpulkan di situ, pelatihnya dari segi nama belum terlalu, orang pemain mungkin nggak terlalu mendengarkan kevokalannya di ruang ganti gitu kan. Hmm. Yang menarik sih nanti siapa kira-kira yang jadi Nah, penggantinya ini ya. itu dia. Kandidatnya sekarang Julian Nagelsmann, Hmm. Mauricio Pochettino, Hmm. terus Zinedine Zidane, Hmm. terus siapa lagi ya yang kira-kira yang kayaknya tiga itu sih, tiga. Kira-kira Conte, Conte mau nggak deh? Conte, Conte. Aduh, nggak yakin.
Yang Kalau tadi misalnya apa? anu Julian Nagelsmann ke Liga Inggris sih, aku ngeliat dari sisi secara generalnya ya, ya Liga Inggris bakalan lebih menjual lagi sih ke secara Hmm, industri ya. hmm. Karena mungkin bisa dilihat kalau pelatih terbaik yang ada sekarang itu ya di Liga Inggris gitu Iya, kumpulnya gitu kan. iya kumpulnya di Liga Inggris. Apa ya, kalau kita ngelihat sebenarnya ya terkait Cucurella ini nggak tahu maksudnya si Potter ini gimana memainkan Hmm. langsung berbarengan Cucurella dengan Ben Chilwell gitu kan. Mm-mm. Karakternya hampir mirip. Mirip. Mm-mm. Kalau misalnya salah satunya itu nggak perform, yang gantikan juga jadi nggak ada gitu. Iya. Jadi kayak di sisi kiri ini kartu mati. Yang Hmm. paling menarik juga selain itu Cucurella, Chilwell, kayaknya mayoritas pemain Chelsea itu kayak nggak percaya diri ke Mudrik. seorang Mudrik. Iya ya. Mau bagaimanapun posisinya, Ah, ah. kayaknya pemain lain itu kayak nggak mau ngasih passing ke Iya. Mudrik gitu kan. Aku tahu kayaknya kenapa. Dia yang paling tengil penampilannya, paling nggak jelas itu gayanya Mudrik tuh. Tapi Mudrik ini nggak marah, Iya, iya dia, iya, gitu iya. kan? Dia Itu kalem aja. iya kan? Iya, iya. Kan misalnya supaya tim ini ada perubahan kan, yang kayak gitu-gitu tuh harusnya marah tuh kan. Iya, iya. Jadi Dia introvert masalahnya kayaknya. Mudrik mau Joe Felix itu nggak pernah tuh, udah Heeh. yang momen ada tuh satu momen Mudrik tuh udah kayak udah udah aktifkan nosnya, dia tuh kencang lari nggak diumpan gitu kan, malah dikasih ke Havertz yang di sebelah kanan, Iya, iya, iya. yang kaki kanannya mati gitu. Aneh ya. Aduh. Tapi kamu Cuman kalau misalnya Chelsea bisa mendapatkan pelatih yang pas, Hmm. komposisi pemain Chelsea ini bakalan gila sih ini nanti. Siapa, Kalau siapa, aku lihat siapa, ya. siapa komposisi best 11 Chelsea-mu menurutmu, versimu? Versiku, Ah, Koulibaly, nanti kalau Mendy sudah sembuh. masuk, sudah sembuh, Hmm. Mendy, Mm-mm. kemudian dua center back-nya itu si Koulibaly Koulibaly. sama si Badi Sile Oh, yang Badia pemain baru Sile. itu. Ya, oke. Kemudian kanan ada Reece James, Mm-mm. kiri ada Ben Chilwell. Chilwell, Oke. ah, Tengah di Enzo tengah Fernandez Enzo Fernandez satu, sama Kovacic satu, Kante. sama Kante kalau kalau misalnya fit ya. Oke. Ah, kemudian di tiga di depan Mm-mm. Joao Felix, Joao Felix, Mudrik sama Mudrik, inilah nanti Madueke. Madueke nggak tahu ya, mungkin bisa jadi uh, switch yang dengan Mudrik aja paling kan. Jadi Hmm. Mudrik slash sama Madueke sama Joao Felix sama yang nomor 9-nya ini yang harus Ah iya, betul-betul betul nomor 9 dibeli ya. ini. Hmm. Ah, ah. Supaya ada goal getternya, karena kalau kayak Havertz nih dia malah cocoknya nomor 10 Nomor malah 10 kalau iya. menurutku, Mason di Mount. belakang striker. Nah, Mason Mount kayaknya udah nggak anu sih di Chelsea kalau dilihat dari gelagatnya. Iya. Mungkin nggak tahu ya, tergantung dari pelatih lagi sih siapa nanti yang datang. Dan kalau misalnya eh, kita nggak tahu sih, kemarin Julian Nagelsmann di Munchen itu dia pakai Hmm. eh, apakah pakai nomor 9 atau pakai pemain Hmm. apa striker yang sejajar gitu, yang nggak ada Hmm. ujung tombak gitu kan. Atau mungkin Pochettino yang di Tottenham pakai mengandalkan Harry Kane. Dan kalau Hmm. Pochettino yang masuk ya ada beberapa opsi yang kalau misalnya sudah terbukti di Premier League, mungkin si Hmm. si si siapa siapa Fulham yang sering ku sebut, Ah, yang sering oh pemain Mitrovic. ya Alexander Mitrovic. Kalau Kalau misal kalau Pochettino yang masuk, aku ngeliat malah nanti kalau Sterling sudah sembuh kayaknya bakalan Sterling sih yang jadi andalannya. bukan Harry Kane yang dibawa dari anu. Harry Kane sih nggak tahu sih itu orang gimana. Spurs baru main minggu ini kan lawan Everton Nanti malam, ya. lawan Oke. Everton. Kayaknya memang kalau
Kalau itu kayaknya memang komposisi base 11 Chelsea yang paling memungkinkan ya. Tapi aku masih, Hmm. kalaupun misalnya Chelsea nggak dapat striker, Joao Hmm. Felix itu jadi nomor 9 dan kiri Hmm. kanan itu Mudryk sama si Madueke. Hmm. Tapi Mu- artinya hmm. dengan dua pemain seperti itu terus ujung tombaknya si Joao Felix, Hmm. akan sangat kecil kemungkinannya Chelsea mengandalkan umpan-umpan lambung ke kotak penalti Hmm. gitu kan, karena Hmm. Hmm. nggak bukan pemain yang itu yang bisa adu fisik dengan bek Hmm. lawan gitu. Kalau ngelihat dari track record pola transfer ya, Hmm. eh, Chelsea ini kan performanya kayaknya kapan walaupun dia lagi nggak bagus, selalu bisa berhasil mendatangkan pemain manapun walaupun harganya nggak wajar, gitu kan. Nah, aku ngelihat kalau misalnya memang Todd Boehly memang merasa posisi nomor 9 ini satu hal yang harus memang diisi oleh pemain baru, Hmm. yang paling anu itu Victor Osimhen sih kalau kalau aku lihat. Tapi dia lagi Misalnya di cedera pot, kan. iya cedera tapi kayaknya dia cedera kemarin karena sudah dari apa penyisian Afcon. eh, Piala Afrika. Hmm. Hmm. Wajar aja cedera. Aku nonton setiap main itu kualifikasi aku nonton terus itu kayaknya karena masalah lapangan Afrika tuh hampir mirip lah dengan di di Indonesia. Nggak biasa dia lari, yang dia lari tuh sepatunya itu terkelopek tuh tanah kering gitu kan. Kalau di Eropa kan terkelopek itu tanah lembut tuh kan. Habis itu masih bisa ditutup lagi. Jadi pas dia jatuh, kamu pernah merasain lah kalau kita jatuh di tanahnya Iya, Indonesia tuh iya, iya, perih gitu kan. iya, iya, iya. Eh, jadi kalau kalau ngelihat pola transfernya Chelsea ini, eh kalau misalnya memang mencari nomor 9, Victor Osimhen tuh kayak 120 190 sih bakalan dihamburkan sih. Nah, Hmm. Osimhen juga sejauh ini kayaknya nggak pernah ada menunjukkan gelagat mengarah ke tim mana gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, kalau ngelihat dari harganya, Chelsea yang paling memungkinkan untuk membeli harga mahal itu. Atau mungkin mau reuni sama Diego Costa. Diego Costa ini salah salah satu pemain antagonis yang aku sukai ya. Diego Costa, Mario Balotelli Iya, kan. iya. Eh, Aku jadi aku yang paling suka dengan deskripsi Diego Costa itu orang-orang nyebut Diego hmm, Costa itu eh, anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. iya iya iya. Kalau udah di lapangan lawan siapapun kayaknya selalu provokatif kan. Tapi kalau udah di ruang gantinya yang ada di cuplikan dia tinju sama uh, stafnya pelatihan itu kan, yang ada tinju dia. Aduh, aduh. Ah, ternyata statistik Graham Potter di Chelsea juga dari 31 pertandingan kan, dia cuma Hmm, menang 12 kali, kalah 11 kali, hmm, imbang hmm, 8 kali, gol hmm. memasukkan dan gol kemasukannya itu 33 berbanding 31. Iya, memang seret-seret gol sih kalau dilihat memang kan Mm. karena nggak ada penyerang murni. Iya. Aubameyang didatangkan tuh nggak tahu gimana malah bikin masalah ikut selebrasi pas Barcelona menang El Clasico Iya, gitu kan. iya, 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 iya. Siapa yang Ha. nggak emosi Ha, ha, gitu kan? ha, 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 ha. Terus si Potter juga jadi manajer dengan persentase persentase Hmm. kemenangan paling rendah di Premier League sepanjang abad Hmm. 21. 39. Apa tuh? Oh. 39%. Hmm. Aduh. Ya. Ya, kalau misalnya memang Chelsea bisa mendapatkan pelatih yang pas ya, yang pas itu kalau misalnya yang punya karakter lah setidaknya Heeh. sudah mature di Eropa gitu kan. Yang Iya. sekarang ini pilihannya ya Zidane kita nggak tahu apakah memang dia masih menunggu callingan dari timnas Prancis kah
Hmm. Atau misalnya Antonio Conte masih mau rehat, Nagelsmann Hmm. juga pengen masih mau rehat, ya Yang tersisa nggak tahu. Pochettino. Iya, Pochettino kalau kita mau ngelihat background dia yang sudah mengenal Premier League gitu kan. Iya. Kalau Ada juga misalnya sih ini Ole Gunnar apa? Solskjaer, siapa tahu mau coba. Itu yang bahaya. Aku jujur aja nggak siap ngeliat Ole di pinggir di Stamford Bridge gitu kan. Aku nggak siap. Walaupun gimana tuh akhirnya di United gitu. Tapi The Babyface Assassin itu nggak cocok di situ. Kayaknya gimana gitu kan. Agak-agak sakit sih kalau misalnya gitu. Hmm. Mau kan Ole itu mau dihina tuh nggak cocok gitu. Apa Iya. mau dibully tuh nggak Betul enak betul. gitu Iya kan. iya 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 iya. Nggak layak dihina memang dia itu. Hmm. Ya kalau Todd Boehly mau coba gaya barbarnya proses transfer ini, siapa tahu dia membeli si apa Diego Simeone gitu kan, karena sudah Iya. nggak terlalu Oh lama iya, di itu ATM. juga. Hmm. Tantangannya Simeone kan pelatih termahal di dunia kan, tapi Iya. siapa tahu dia memang Mau coba peruntungan baru ya. hmm, Nah, Chelsea sudah, Manchester City hmm, sudah, Liverpool hmm. sudah, Arsenal sudah. Kayaknya ada satu tim yang belum disebut deh. Oh iya, Brighton. FU. Oh, tapi ngomong-ngomong Brighton, anjir itu itu match lawan Brentford itu pertandingan paling menghibur itu asli. Aku Itu eh, pertama golnya Mitoma tuh yang kayak ano, gol-gol apa ya? Kayak gol di PS iya gitu gol Pak, di PS, iya. game-game lah, di Iya. game-game lah, Heeh, ya kan? heeh. Posisi kayak gitu dapat umpan lambung dari kiper, Oh, kemudian dia dikejar sama back, mantul 2 kali, kemudian langsung di lob ke mm, kiper, kayak kayak nggak punya kesulitan apa-apa gitu kan, iya, iya. seorang Mitoma gitu. Kemudian Mm. yang kedua, Golnya Welbinho. Welbeck ini kayaknya masih bisa deh dibeli gitu kan. Dibandingkan dengan Anthony Martial yang kontrol Aduh. bola kadang nggak jelas. Iya. Welbeck itu beberapa kali kontrol umpan lambung tuh dikontrol pakai kaki, kemudian Mm, bolanya nggak kemana-mana. mm. Ini pemain kayaknya memang masih bisa deh. Dibandingkan dengan lah. Jadi eh, secara keseluruhan, karena kita ngomongin Brighton, aku Nah, tadi malam juga baca namanya De Zerbi muncul juga untuk mengisi posnya jangan, si tolong, si jangan, jangan, Graham Potter. astaga, itu masuk kandang singa, keluar, nggak usah aneh-aneh di Zerbi, udah nggak usah. Makanya aku jadi kepikiran ini Brighton ini jadi klub feedernya Chelsea nih. Iya, Semua-semua jadi, nanti dari Brighton nih anunya. iya, mm-mm. Tapi itulah eh, Brighton sama Brentford itu kan tim tim yang kayak agak identik nih anunya. Iya betul. Eh Dan- story-nya di Liga Inggris ah, kan, ah, 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 ah. eh yang bisa memberi kejutan ke tim-tim papan atas, Mm, yang punya pemain 1 2 3 eh yang kadang mengejutkan orang gitu kan. Si mm. siapa? Ivan Toney Ivan Toney. yang pergerakan tipikal striker yang opportunities lah di Iya, kotak penalti gitu iya, kan. iya. Yang kalau di istilah FIFA itu FIFA atau PES ya, Fox in the box gitu Box kan. in the box. Jadi Anu itu yang PES PES. PES ya. Ah, ah, ah. Nah, Brighton, Mitoma, Sulemarch, Sulle March, Welbeck, kemudian Welbinho. Alex McAllister. Iya, Alexis McAllister. Ah. Ya, memang sih ini dua tim yang semoga aja sih bisa bertahan lama di Liga Inggris. Kalau selama selama manajernya nggak diterpa isu-isu aneh itu si Hmm, hmm. Thomas Frank sama Thomas De Frank. Zerbi. De Zerbi itu Hmm, kayaknya dua klub ini akan baik-baik saja kok. Kayaknya sih, apalagi kalau kita melihat Brentford ya. Brentford itu kan hmm, tim yang eh, punya punya apa namanya, punya pendirian gitu loh. Kayak musim ini kan hmm, mereka nggak rilis kit kan. Mereka masih hmm, tetap pakai kit yang sama karena alasannya hmm. mereka mempertimbangkan Untuk fansnya fans. supaya nggak terlalu Iya, banyak iya. keluaran. Itu kan sudah punya punya posisi punya punya pendirian tuh klub kayak gitu Iya tuh. ya. Jadi
Brighton itu siapa yang nyangka coba Brighton ditinggal James Potter lagi, ditinggal Graham Potter ditinggal Graham Potter masih bisa survive di De Zerbi, bahkan Hmm. nggak ada kayak nggak ganti pelatih gitu. Hmm. Cuma beda gaya bermain Apalagi si aja sih. Thomas Frank ini gaya kepelatihannya juga kan, kalau pemilihan formasi dia kayak angkatannya Liga Perserikatan 352 kan? Iya, tim-tim Indonesia dulu Liga Perserikatan 352 kan? PSMS semua lah kayaknya Liga Indonesia dulu 352 kan. Iya, iya. Dan sejauh ini kalau kita lihat dari di klasemen juga, Brighton Brentford peringkat 67 gitu, Ah, di ah, ah. atasnya Liverpool dan Chelsea. Jadi Iya. ya musim ini sih secara peta persaingan di Liga Inggris yang seperti musim-musim sebelumnya kita tahu semua tim bisa memberikan kejutan, Brighton dan Brentford ini semacam apa ya? eh, Gambaran gimana Liga Inggris itu kompetitifnya gitu. Mm-mm, mm-mm, Dengan mm-mm, materi pemain yang bahkan pelatihnya yang sudah dicabut, mm-mm, pemainnya yang sudah dibeli, tapi mm-mm. masih tetap bisa perform gitu kan. Betul. Thomas Frank yang gayanya kayak habis ngobat terus kan, rambut nggak pernah disisir, matanya kayak habis nyimeng kan, tapi selalu bisa Bener memberikan lagi, pesawor bener gitu lagi, kan. bener lagi. Itu kontras banget loh itu Thomas Frank sama De Zerbi, yang satu necis banget penampilan. De Zerbi itu Iya. kayak kayak anu loh, kayak kayak apa, kayak anak muda yang baru saja selesai S2 terus mau magang Hmm, di mana gitu kan. Itu iya. kan kayak cool banget gitu loh. Terus Thomas Frank Gaya-gaya itu anak teknik yang lembur terus gitu kan. Anak-anak teknik yang udah berapa semester nggak lulus-lulus kan. Gayanya anak-anak kampus kan. asli. Aduh. Berikutnya pelatih yang kalau menurutku semoga tim ini Hmm. selamat, tapi nggak tahu ya, kayaknya sih bakalan degradasi sih. Pelatih nyentrik yang menurutku selanjutnya itu adalah seorang Ruben Sales sih. Pelatihnya Soton. Kamu Oh. kalau perhatikan itu pelatih Soton itu dia kayak cocok main film. Dan kalau di konferensi pers itu aku kayaknya bisa menduga kalau misalnya ditanya dia siapa pelatih idolanya, kayaknya sih Jose Mourinho. Tapi aku belum pernah dengar dia anunya kan. Karena dia salah satu pelatih yang punya karakter, bisa mengcounter, nggak kayak ke Ten Hag sebelumnya tuh yang Southampton bisa nahan imbang United. United ya. Kemudian beberapa pertandingan bisa menang tak terduga pada saat lawan Leicester. Hmm. Ya, Ruben Sales itu belum terlalu familiar di Liga Inggris, tapi kalau kita lihat secara look-nya, Mm-mm. penampilannya di pinggir lapangan, Mm-mm. agak-agak nyentrik sama seperti De Zerbi dan sama si Thomas Frank. Aku berharapnya ini eh, Ruben Amorim juga bisa bisa di Premier League. Sporting. Ya, itu anu itu anak didiknya Jose itu. Iya, iya, iya. Aduh, iya Thomas Frank asli mukanya itu udah kayak bener. Aku tuh selalu menggambarkan Thomas Frank dengan, kamu ingat Spider-Man zaman dulu Hmm. yang Oh Spider-Man ya. satu Green Goblin. Nah, itu sudah Hmm, Thomas hmm. Frank. Oh iya, 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 iya. Bapaknya yang temannya si Spider-Man ya. Iya. Iya, 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 iya. Hmm.